Oke, jadi pada video sebelumnya dan pertemuan sebelumnya di kelas, kita telah membahas tentang menu dan icon pada Miss Word 2007, yang dimana dari home, ada insert, ada page layout, ada reference, ada mailings, review, dan view. Tapi untuk yang saya pakai ini agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama saja karena Microsoft Office Word yang saya gunakan ini adalah keluaran Microsoft Office Word tahun 2019, jadi yang terbaru ya. Jadi sekarang kita akan masuk dengan fungsi menu dan icon pada Microsoft Office Word 2007, tapi saya sampaikan lagi, tetap kita sesuaikan karena sebenarnya sama saja, yang beda hanya tampilannya, tapi kalau fungsi dan cara kerja itu semuanya sama. Oke. Baik. Untuk menu, untuk di sini kita klik di bagian file ini, atau kalau di Microsoft Office Word 2007 itu kan masih bentuk logonya ya, logo Microsoft. Nah, di sini nanti ada beberapa menu. Yang diantaranya itu adalah new. New ini untuk membuat dokumen baru ya, membuat buku kerja baru. Misalnya ini kita sudah punya ya, ketikan ini. Terus kita mau buat lembaran kerja yang baru, membuat buku kerja yang baru atau file baru yang terpisah ya. Jadi kita klik new, terus kita klik di sini di blank dokumen, maka terbuka lembaran yang baru. Atau kalau misalnya, dan yang berikutnya misalnya kita di open ini untuk membuka membuka file-file yang telah kita ketik sebelumnya. Misalnya sini saya mau buka file materi fisika ya, tidak mungkin di mana ya, saya sudah pindahkan, sorry. Kita lihat saja file yang kita cari. Di sini file ya, ini ya, gaya pada benda. Kita open, maka dia akan terbuka file tadi, pertemuan 3 gaya pada benda. Mana belum, masih loading. Ini ya, dia terbuka ya, file pertemuan 3 kita di pelajaran fisika tentang gaya dan hukum Newton. Oke. Terus kalau kita mau ini untuk save ya, save ini untuk menyimpan buku kerja atau file save. Atau kalau save as, jadi ada beberapa yang nanti belum akan saya sebutkan karena memang dia itu di Miss Word 2007 tidak ada. Jadi saya akan bahas yang ada saja di Miss Word 2007. Kalau untuk save as, ini gunanya untuk menyimpan file tapi dengan tipe yang berbeda. Jadi kalau save saja kita menyimpan filenya dalam bentuk Word, tapi kalau untuk save as ini bisa memungkinkan kita untuk menyimpan filenya selain dengan Word. Misalnya di sini ada bentuk PDF ya, atau Word 2097 sampai 2003 juga boleh, dan lain-lain ya. Oke. Terus ada print. Ini print ini untuk mencetak lembaran kerja. Nah, ini untuk mencetak lembaran kerja ya. Jadi ini untuk melihat printer mana yang akan kita pakai, namanya. Terus ini untuk mengatur berapa banyak
rangkapnya ya. Terus ini untuk mulai printnya kita klik di sini, ini untuk pemilihan halamannya. Oke. Kemudian ada juga selain print ada juga namanya close. Ini untuk menutup ya, sudah saya sampaikan sebelumnya. Close untuk keluar dari program aplikasi Miss Word 2007. Oke, kita masuk pada fungsi-fungsi icon pada menu-menu di menu bar. Yang pertama ada pada menu home, ada beberapa menu-menu yang ada ikonnya juga. Yang pertama di sini misalnya saya ambil sebuah ini ya, satu kalimat, saya taruh di sini. Oke. Ini ada icon paste. Yang pertama ada tanda gunting ini, tanda gunting artinya untuk cut, itu cut ya, artinya untuk memindahkan kata. Untuk memindahkan kata yang selanjutnya akan ditampilkan oleh icon paste. Misalnya kita blok ini, kita mau kasih pindah ini di paragraf baru, kata yang kita blok ini ke paragraf baru, kita klik cut, kemudian kita pindah ke paragraf baru, kemudian kita klik paste di sini, maka dia akan muncul di paragraf baru yang kita maukan. Kalau ini ada, selain itu juga ada copy ya, ada copy untuk menggandakan atau memperbanyak kata yang kita akan buat. Kita blok dulu, kemudian kita klik copy, kemudian kita lihat ke paragraf mana yang ingin kita memperbanyak, kemudian kita paste. Kemudian untuk perintah paste sendiri ya, perintah paste itu untuk menampilkan kata yang di copy atau yang sudah di cut tadi, yang sudah dipindahkan. Cut itu kan artinya potong ya, jadi paste ini untuk menampilkan ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia nya paste itu dia artinya tempel, menempel ya. Oke, kemudian untuk format painter ini sendiri untuk mengubah format tulisan pada yang kita pilih, atau jadi nanti dia langsung muncul. Kalau kita mau pilih mengubah format tulisannya, misalnya kita blok ini, maka dia langsung muncul. Kita untuk font size ini kita untuk mengubah ukuran tulisan. Kemudian yang bagian ini adalah font style atau gaya tulisannya, jenis tulisan, maka ini bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Oke. Nah, dan juga selain pada menu home bagian clipboard ini ada 4 icon, ada beberapa submenu lagi. Misalnya ini ada bagian font ini untuk yang tadi saya jelaskan, ini untuk font style, ini untuk mengubah jenis tulisan. Misalnya kita ubah ya, kita rubah dengan jenis tulisan ini Lokida Kaligrafi. Oke. Terus kita rubah size nya, ukurannya kita taruh 24, maka dia akan semakin besar. Selain itu bold ini atau tanda ini untuk menebalkan, kemudian italic ini untuk membuat tulisan miring, underline ini untuk membuat tulisan ada garis bawahnya. Kalau strike through ini untuk memberikan garis ya, seperti ini. Oke. Kalau subscribe itu untuk membuat huruf kecil ya, misalnya kita mau buat subscribe menangis, kalau kita klik ini maka menangis akan kecil ya bagian bawah. Kalau yang bagian ini dia akan kecil tapi di bagian atas. Oke, kalau ini misalnya ini adalah untuk text highlight ya, untuk memberikan warna pada kata atau blok ya, kata yang kita pilih ya. Oke, terus kalau ini font color, misalnya kita pilih font color ini
Ini untuk memberikan warna khusus pada huruf ya. Misalnya kita pilih sini merah, oke. Atau yang ini juga kita bisa ganti warnanya, kita pilih biru, oke. Ya, itu beberapa contoh. Kalau ini clear format, ini untuk menghilangkan formatnya, dia jadi normal, kecuali yang ini dia belum kembali. Oke, jadi selain dari font size, langsung dari sini, ternyata dari ini grow and shrink ini kita juga bisa memperbesar dan memperkecil tulisan. Ini grow ya untuk memperbesar, dan shrink untuk memperkecil ya. Oke, itu untuk bagian font. Untuk paragraf ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama ada ini ya, bullet numbering dan multiple list. Misalnya untuk bullet ini untuk memberikan penomoran ya, baik bullet maupun angka, ini ya, seperti ini. Oke, dan ini. Atau kalau mau dalam bentuk angka bisa ya, kita tinggal pilih mau dari satu angka, dari penomorannya dari A, B, C, atau dalam bentuk angka. Ini juga bisa ya. Ini semuanya di bagian bullet and numbering. Itu. Oke, dan seterusnya. Oke, kalau yang ini kalau bagian bawahnya ini, misalnya saya blok ini tulisan ini align left, artinya ini untuk membuat tulisan rata kiri. Ini dia rata ke arah kiri. Kalau ini center, itu untuk membuat tulisannya itu rata tengah. Kalau yang ini align right untuk membuat tulisan rata kanan. Kalau ini justify untuk membuat tulisan itu rata kiri kanan. Oke. Untuk line spacing, artinya untuk memberikan jarak spasi ya, seperti ini ya. Misalnya kita mencari spasinya 2. Kalau untuk ini bottom borders untuk memberikan pembatas ya. Ini biasa digunakan pada pembatas untuk membuat tabel. Oke, untuk bagian paragraf itu dulu. Oke, kita masuk pada insert. Untuk ini kita lewati dulu untuk stylesnya, karena ini hanya untuk membuat bentuk ini ya, tulisannya yang sudah ada gayanya. Oke, kita balikkan ke normal dulu. Sekarang kita masuk ke insert ya. Ada beberapa submenu pada insert, yaitu yang pertama ada misalnya di sini untuk bagian page, ini blank page, ini untuk membuat lembaran kerja baru yang kosong. Kalau page break ini untuk memberikan jarak pada tulisan di dokumen. Misalnya kita mulai tulisannya, kita taruh di awal tulisan tengah yang pertama, sebelum huruf T nya kita page break, maka secara otomatis yang ini, yang tempat kita taruh kursor di sebelum kata tengah, maka otomatis dia akan berpindah ya, berpindah ke bawah ya. Kemudian table ini untuk membuat tabel ya. Jadi ingat, ini nanti saya akan keluarkan. Misalnya kita mau buat tabel dengan barisnya 3, kolomnya 4 misalnya. Jadi bariskan bagian atas ya, berarti 1, 2, 3. Ini kita akan buat baris tabel dengan ukuran 3 kali 4, artinya 3 baris dan 4 kolom ya. Jadi dia gini, 3 dikali 4 ya. Dia jadinya gini, barisnya 3 ya, 1, 2, 3. Sementara kolomnya itu ada 4, 1, 2, 3,
4 gitu ya. Kalau kita mau buat tabel misalnya 5 kali 6, ya sudah, barisnya 5, kolomnya 6 gitu ya. Jadi 1 2 3 4 5 itu barisnya, kolomnya itu 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, nanti saya akan keluarkan nanti di ulangan nanti. Oke, kemudian picture ini untuk menginsert atau memasukkan gambar ya dari file yang kita buat ini. Terus ada shapes ini untuk memasukkan bentuk-bentuk ya, ada sini dari segitiga, lingkaran, segi 4 dan lain-lain. Kita ambil segi 4, kita klik segi 4, kemudian kita mau pilih di bagian kertas bagian mana yang kita mau buat segi 4, kemudian kita klik dan kita tarik ya sesuai keinginan kita, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian sini ada page number, ini untuk memberikan penomoran pada halaman ya, pada halaman kertas. Misalnya saya mau kasih penomorannya itu di bagian bawah, maka kita pilih bottom, terus bagian bawah sebelah kiri ya, kayak ini langsung ya, halaman 1 2 3 dan seterusnya. Oke, nah dia akan terisi secara otomatis ya. Oke, mungkin untuk insert ini dulu, nanti lebih lanjutnya kalau kita sudah bisa di lab kita akan lihat lebih lanjut. Yang berikut adalah page layout ya. Kalau sini tulisannya layout sama saja. Ada beberapa sub menu di sini. Yang pertama ada page setup. Ini untuk ada margins, orientation, size, columns dan lain-lain. Yang pertama ada margins, ini untuk mengatur pinggir lempar kerja ya, garis pinggir ya. Jadi ada marginnya itu untuk margin atas, bawah, kiri dan kanan. Kita bisa atur sesuka hati kita marginnya atau batas-batas wilayah kerja di kertas. Kemudian ada size, ada orientation untuk mengatur lembar kerja, kita mau kertasnya panjang atau dia panjang atas bawah atau dia mendatar ya, seperti amplop ini ya misalnya. Ini di landscape, ini di orientation, ada dua bentuk yaitu portrait dan landscape. Kemudian ada size, ini untuk memilih ukuran kertas, ada kertas A4, A5, legal, letter dan lain-lain. Untuk columns, ini untuk membuat dokumennya menjadi mengatur jumlah kolom pada penulisan di dokumen ya. Oke. Mungkin itu dulu untuk layoutnya. Kita untuk reference ada beberapa juga. Yang pertama table content untuk menginsertkan daftar isi ya secara otomatis. Jadi ini nanti kalau kalian kayak membuat daftar isi untuk pakai table content, maka daftar isinya akan muncul secara otomatis ya. Oke, dan banyak lagi. Dan untuk mailings juga, mailings ini untuk membuat amplop ya, misalnya pada envelope sini untuk membuat amplop. Kita lihat not responden dia agak lola, agak lemot. Nah, ini untuk membuat amplop. Jadi sini nanti kita atur dulu seperti apa bentuknya nanti ya. Untuk label ini untuk membuat penamaan dan lain-lain. Untuk review ini untuk mengatur, untuk spelling and grammar ini untuk mengatur bahasa dalam lembar kerja ya, untuk mengatur bahasa. Kemudian kalau untuk untuk thesaurus ini untuk mencari kata dengan yang mempunyai arti hampir sama.
Terus untuk translate, misalnya translate ini untuk menerjemahkan bahasa ya, menerjemahkan kata dari bahasa lain ya, dari yang kita ketik. Neo comment ini untuk memberikan membuat komentar, dan delete untuk menghapus komentar. Oke, lanjut pada icon view. Yang pertama ada print layout, ini untuk melihat lembar kerja. Kalau di sini tidak ada full screen reading ya. Oh ya, di bawah ini. Kalau untuk full screen reading, maka ini untuk melihat dokumen dalam bentuk bacaan atau dalam bentuk seperti buku begitu ya. Kalau web layout ini untuk melihat dokumen dalam bentuk web page, halaman web. Oke. Di sini untuk ada railer, ini kita bisa checklist atau tidak. Ini railer untuk menampilkan penggaris ya. Kemudian grid lines, kalau kita checklist maka dia akan muncul kayak ini ya, grid di lembaran kerja. Ini namanya grid ya. Terus untuk zoom, maka dia akan kita mau zoom berapa persen untuk memperbesar halaman kerja. Kemudian kita misalnya 200% ya, dia akan seperti ini. Kalau kita klik ke 100% untuk membuat dia kembali ke layar 100%. One page ini untuk membuat lembaran kerja hanya satu halaman. Ini multiple page untuk lembaran kerja lebih dari satu ya. Oke. Kalau untuk new window, ini untuk membuka lembaran kerja baru. Kalau arrange all itu untuk membuka program window hanya pada bagian atasnya saja, misalnya seperti ini. Ya. Oke. Kita kembalikan dulu. Oke. Terus kalau switch window, ini untuk atas plate ya, ini untuk menukar lembar kerja dengan lembar kerja lain yang sedang kita buka. Oke, kita hilangkan saja. Oke ya, itu untuk kurang lebih seperti itu untuk pengenalan Miss Word 2007 pada menu dan icon pada Miss Word 2007. Kemudian setelah ini nanti kita akan ulangan harian sebagaimana yang telah saya jelaskan di kelas tentang tata caranya. Oke. Kemudian tugas-tugas yang telah saya berikan nanti tolong dibuat, karena nanti saya akan menilai juga, dan juga tolong tulis nama kelompok yang pada penggambar Miss Word di kartun Manila kemarin ya. Kemudian dikumpulkan, jadi ditulis pada satu lembar kertas saja per kelompok. Oke, terima kasih.